Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Pada sore hari ini kami didampingi oleh Kepala Bapeda Provinsi Gorontalo, Bapak Budi Sidiki, dan didampingi oleh Pak Yanto. Pada hari ini kami akan melaporkan situasi terkini perkembangan virus corona atau COVID-19 di Provinsi Gorontalo per hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 pukul 15.30. Sebagaimana biasa, kami akan menginformasikan total orang dalam pemantauan atau ODP 3.779 orang, selesai pemantauan 3.620 orang, sehingga sisa dalam pemantauan 159 orang. Yang kedua, total pasien dalam pengawasan 170 orang, selesai dalam pengawasan 133 orang, dan sisa dalam pengawasan 37 orang. Yang ketiga, sampel swab yang dikirim ke Litbangkes, BBLK, Makassar, dan Balai POM di Gorontalo itu berjumlah total sampel 599 spesimen. Di hasil swab ini, tadi siang kami menerima hasil dari Litbangkes RI. Ada 4 pasien yang terkonfirmasi positif PCR, di mana pasien ini kami sebut dengan 16. 16 ini perempuan, umur 16 tahun, Desa Tumbihe, Kabupaten Bone Bolango, terkonfirmasi tadi tanggal 7 Mei hari Kamis tahun 2020. 16 ini atau dengan inisial ZPD, anak keempat dari pasien 01 yang klaster Goa, di mana dengan riwayat rapid pertama itu tanggal 8 April 2020, hasilnya non-reaktif atau negatif. Rapid kedua tanggal 16 April 2020, hasilnya non-reaktif atau negatif. Tetapi kenapa diambil swabnya? Karena yang bersangkutan 16 ini mengeluh batuk. Sehingga diambillah swab yang pertama pada tanggal 27 April 2020, dan hari ini hasilnya terkonfirmasi positif. 06 saat ini sementara persiapan untuk dirujuk ke Rumah Sakit RSAS. Yang kedua, yang terkonfirmasi positif pada hari ini adalah kami sebut dengan 17, dengan inisial nama SKKD, perempuan 13 tahun, Desa Tumbihe, Kabupaten Bone Bolango. Hasilnya kami terima juga tadi tanggal 7 Mei 2020 yang dikirim oleh Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 17 ini adalah anak kelima dari pasien 01 klaster Goa, di mana rapid pertama tanggal 8 April 2020 hasilnya non-reaktif atau negatif. Rapid kedua tanggal 16 April 2020 hasilnya juga non-reaktif. Namun karena ada kontak, diambil swabnya dan ternyata
setelah hasil dari pada PCR yang keluar, hasilnya positif. Dan sekarang 17 sementara persiapan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Alwi Sabu. Yang berikutnya kami sebut dengan pasien 18, inisialnya RI, perempuan, umur 6 tahun, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, terkonfirmasi positif pada hari ini dari hasil dari Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. RI ini adalah anak dari pasien 14. Pada rapid pertama, tanggal 26 April, positif. Dan di swab pertama pada tanggal 1 Mei 2020, hasilnya PCR-nya positif. Pasien sekarang, pasien 18 ini, kami maksudkan 18 ini, RI, sementara berada di Rumah Sakit Bumi Panua sejak tanggal 26 April 2020, dan saat ini sementara persiapan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Alwi Sabu. Yang terkonfirmasi positif yang keempat untuk hari ini adalah TM, laki-laki, umur 70 tahun, Kelurahan Temulabutao Selatan, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, terkonfirmasi positif pada hari ini. Yang bersangkutan adalah suami dari ibu yang berkontak dengan pasien 05 dan 06, di mana suaminya ini pada tanggal 26 April dirujuk ke Rumah Sakit AS karena keluhan sesak, dan sampai saat ini sementara perawatan di Rumah Sakit Alwi Sabu, dan dengan adanya ditetapkan sebagai PCR positif, maka akan dipindahkan ke ruang untuk perawatan PCR positif atau terkonfirmasi. Di samping itu, perlu diinformasikan kepada kita semua, di samping yang 4 yang terkonfirmasi tadi, kami juga mendapatkan informasi yang bisa kami informasikan kepada seluruh masyarakat. 4 orang yang dirawat itu dinyatakan sembuh dengan hasil PCR 2 kali. Masing-masing adalah pasien 06 dengan inisial FL, perempuan, 47 tahun, Kelurahan Temulabutao, Kota Gorontalo, terkonfirmasi tadi juga dari Litbangkes. Itu riwayatnya swab pertama 14 April, PCR-nya positif. Swab yang kedua 28 April, PCR-nya negatif, ini hasil dari Balai POM. Kemudian pada tanggal 7 Mei 2020, hasil PCR-nya negatif, dan saat ini 06 sementara dalam keadaan baik. Rencana akan dipulangkan, kami sudah koordinasi dengan Rumah Sakit Alwi Sabu, akan dipulangkan pada insya Allah besok pagi. Riwayatnya pasien masuk tanggal 14 April dan insya Allah keluar tanggal 7 atau 8, itu sekitar 24 hari dirawat. Kemudian pasien yang dinyatakan sembuh yang kedua adalah pasien 08 dengan nama ABZ, laki-laki, 57 tahun, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Terkonfirmasi tadi juga
dengan riwayat swab pertama positif pada tanggal 23 April 2020 dan swab yang kedua negatif pada tanggal 29 April 2020 dari Balai POM, dan swab yang ketiga negatif dari Litbangkes Republik Indonesia. Berarti sudah 2 kali PCR-nya negatif, dinyatakan sembuh, dan insya Allah juga akan dipulangkan rencana pada besok pagi. 08 ini dirawat sejak tanggal 23 April sampai 7 Mei atau 8 Mei, besok insya Allah, selama perawatan 15 hari. Pasien yang berikutnya dinyatakan sembuh adalah pasien 10, nama SD, perempuan, 50 tahun, Desa Tumbihe, Kabupaten Bone Bolango. Ini adalah adik dari pasien 01, di mana swab pertamanya 23 April positif, swab keduanya 29 April dari Balai POM negatif, dan swab ketiganya 7 April tadi negatif. Keadaan pasien baik 08 dan 10 tadi keadaannya baik. 010 ini dirawat selama 15 hari sejak tanggal 23 April dan sampai dengan 7 Mei. Yang terakhir yang dinyatakan sembuh pada kesempatan kali ini yang kami bisa informasikan adalah pasien 11 dengan nama FD, perempuan, 15 tahun, Desa Tumbihe, Kabupaten Bone Bolango. 11 ini adalah anak ketiga dari 01. Swab pertamanya 23 April positif, swab keduanya 29 April negatif dari Balai POM, dan swab yang ketiga negatif dari Litbangkes Republik Indonesia. 11 ini dirawat sejak tanggal 23 April sampai 7 Mei, jadi dirawat selama 15 hari. Yang berikutnya, informasi yang kami bisa berikan adalah sampai dengan hari ini, rapid test yang berlangsung di Provinsi Gorontalo ini, total yang sudah di rapid test adalah 12.127 spesimen. Dengan hasil positifnya 375 orang. Yang negatif 11.752. Ini informasi yang berikutnya. Kemudian informasi yang terakhir yang bisa kami sampaikan sebelum kami serahkan kepada Kepala Bapeda untuk bisa memberikan informasi-informasi lanjutan. Kami bisa informasikan bahwa kemarin pada tanggal 2 Mei 2020 pukul 12.05 WITA, seorang PDP yang meninggal dengan nama SFA, perempuan 28 tahun, setelah RDT positif dan hasil PCR-nya negatif. Begitu juga yang berikutnya, nama RS, PDP yang meninggal, perempuan 52 tahun, meninggal pada tanggal 3 Mei 2020 pukul 01.40 WITA. Hasil RDT-nya positif, hasil PCR-nya negatif. Itu beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Sebelum kita diskusi, saya persilakan dulu Kepala Bapeda, Pak Budi, untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Dr. Tri yang kami hormati, rekan-rekan sekalian. Mungkin informasi yang kami sampaikan adalah terkait dengan sejak kita menetapkan pemberlakuan
PSBB, hari ini adalah hari di mana kita sudah mulai melakukan upaya untuk penegakan. Kita 3 hari berturut-turut dari tanggal 4 sampai tanggal 6 itu melakukan sosialisasi. Ini sosialisasi sudah dilakukan oleh seluruh OPD baik provinsi, kabupaten, kota dan seluruh Forkompinda yang terlibat di dalamnya. Selama 3 hari berturut-turut, kalau kita di provinsi, Anda bisa lihat sendiri, hampir semua kendaraan operasional milik pemerintah provinsi itu digunakan untuk sarana sosialisasi. Selain itu kita juga menggunakan sosialisasi lewat media sosial, agar PSBB ini bisa dipahami sebagai sebuah langkah dalam rangka mempersempit atau mencegah rantai penularan. Selama 3 hari ini memang kita mencatat beberapa hal yang insya Allah besok kita akan kembali menekankan agar ada kesamaan persepsi. Saya kira ini sebuah hal yang baru ya, baru kita lakukan. Jadi kalau di mana-mana orang memberi interpretasi yang berbeda, ya saya kira wajar. Tapi intinya kita akan sama-sama konsisten melaksanakan PSBB. Provinsi dan kabupaten kota itu berbagi tugas. Untuk provinsi, tanggung jawab kita adalah pembatasan terhadap pergerakan orang masuk dan moda transportasi dari luar ke dalam. Itu dikerjakan oleh tim terpadu, ada tim TNI Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan. Kemudian untuk kabupaten kota, kita bersepakat mereka melakukan pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan PSBB yang kaitannya dengan pembatasan pergerakan orang dan moda khusus di dalam wilayahnya masing-masing. Jadi 2 hal ini selama 3 hari saya kira banyak interpretasi yang berbeda, saya kira wajar. Mudah-mudahan besok kita akan pertajam di tingkat pelaksanaan di lapangan. Saya kira itu singkatnya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti kita kembangkan baru saya tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Ada yang perlu dikonfirmasi teman-teman? Cukup ya? Oke, saya pikir cukup lengkap informasinya. Demikian, ada satu informasi yang kami ingin sampaikan yang perlu ditahu oleh masyarakat bahwa rapid test yang dilaksanakan oleh gugus tugas saat ini baik oleh gugus tugas kabupaten maupun provinsi dan kota itu semuanya gratis, tidak dibayar. Tolong diinformasikan kepada masyarakat bahwa tidak ditarik bayaran apapun pada saat pelaksanaan rapid test maupun PCR. Makasih.